Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syarifatima Azahra dari kelas Basis Data C. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas mengenai insert dan seleksi data pada tabel basis data relasional. Jadi, pada laporan ini yang berjudul insert dan seleksi data, disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah basis data. Deskripsi singkatnya, berdasarkan IR diagram yang telah ditransformasikan menjadi tabel basis data relasional, akan dilakukan pengisian data pada tabel yang telah dibuat. Selanjutnya, dilakukan penyeleksian data tertentu dalam tabel maupun antar tabel. Adanya primary key membuat data dari suatu tabel tersebut tidak boleh nol atau wajib diisi. Tujuan dari pembuatan laporan ini yaitu untuk memasukkan data ke semua kolom tabel, menampilkan data pada kolom tabel, dan menggunakan query select untuk menampilkan data pada kolom tertentu. Hal yang pertama yang dilakukan adalah menampilkan database dan mengaktifkannya. Pada gambar ini, kita akan melakukan show database, yaitu menampakkan semua database yang pernah kita buat. Nah, kali ini saya akan menggunakan tugas Syarifah yang sebelumnya telah dibuat untuk mengaktifkan database tugas Syarifah. Kita menggunakan sintak use tugas Syarifah. Maka database akan berubah menjadi tugas Syarifah. Nah, selanjutnya kita akan mengisi data semua kolom pada tabel. Untuk melihat tabel apa saja yang ada di dalam database tugas Syarifah, kita menggunakan sintak show tables. Maka akan terlihat semua tabel-tabel yang ada di dalam database tugas Syarifah. Di sini ada history materi user, history soal user, level login, materi pemrograman soal dan user. Berarti di dalam database Syarifah terdapat 7 tabel. Nah, kemudian untuk melihat salah satu isi dari tabel, kita menggunakan sintak dash diikuti kemudian dengan nama tabel. Seperti misalnya dash user, maka akan terlihat apa saja yang ada di kolom, apa saja field-field di tabel user. Nah, begitu juga dengan tabel-tabel yang lainnya. Di sini contohnya saya akan mengisi tabel user sesuai dengan field yang telah tersedia. Untuk mengisi tabel, kita menggunakan sintak insert into user, kemudian masukkan nama-nama tabel, seperti ID user, name, email, level login, dan password. Kemudian values. Nah, saya di sini ingin memasukkan banyak sekaligus. Jadi saya langsung membuat tidak diakhiri dengan titik koma. Kemudian untuk isinya, kita isi yang kita inginkan sesuai dengan field tadi. Seperti misalnya ID user ini 103, name menggunakan tanda petik karena varchar, Siti Tahira, email tata@gmail.com, kemudian koma siswa, koma Banda Aceh. Begitu hingga terakhir, yang di akhir kita akhiri dengan titik koma. Nah, untuk menampilkan tabel yang telah kita buat, kita dapat menggunakan sintak select from user. Maka akan terlihat isi data di dalam tabel yang telah kita isi. Akan terlihat semua data yang telah kita input. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu mengubah dan memperbarui dan menghapus data. Nah, pada saat mengubah atau memperbarui dan menghapus data, ketika kita telah membuat tabel, maka ada kemungkinan terjadi kesalahan atau kita ingin mengubah sebuah data. Maka, untuk melakukan hal tersebut, kita dapat menggunakan sintak update, kemudian nama tabel, set, diikuti dengan nama field. Misalnya kita ingin mengubah name dari Syarifatimah, maka kita akan buat name sama dengan isi yang barunya. Misalnya kita mau ganti nama Syarifatimah Zahra menjadi Syarifah Nafisah. Maka kita langsung menulis di sini Syarifah Nafisah, kemudian where, masukkan kondisi. Misalnya Syarifatimah di sini dia ber-ID user 101, maka kita akan menulis ID user sama dengan 101. Selanjutnya, jika kita ingin mengubah data dalam tabel basis data ini, maka kita dapat menggunakan sintak delete from nama tabel where kondisi. Contohnya di sini saya ingin menghapus tabel dari Syarifah, tabel dari ID user 110. Nih, maka saya akan menggunakan sintak delete from user where ID user 110. Maka
untuk menampilkannya lagi kita menggunakan sintaks select bintang from user, maka akan terlihat ID user 110 tidak terdapat lagi di dalam tabel basis data ini. Kemudian, menggunakan query select untuk menampilkan kolom tertentu. Nah, jika kan tadi kita memperlihatkan semua bagian dari tabel. Nah, query select ini kita gunakan untuk menampilkan bagian-bagian tertentu pada tabel saja. Seperti contohnya, misalnya kita ingin hanya menampilkan name dan email, maka kita dapat menggunakan sintaks select name, email from user, nama tabelnya. Maka yang hanya terlihat kolom name dan email. Selanjutnya, menggunakan query select untuk menampilkan data dengan perintah where. Nah, di sini kita bisa menampilkan data sesuai yang kita inginkan dengan perintah where. Misalnya kita hanya ingin menampilkan data yang ber-ID user kan 110. Maka kita dapat menggunakan sintaks select from user where kita masukkan kondisi yang kita inginkan. Seperti di sini ID user sama dengan 110. Nah, bisa juga kondisi pada perintah where memerlukan operator. Ada beberapa operator yang dapat digunakan, seperti sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan lain-lain. Masih banyak yang lainnya yang tergantung kondisi yang kita inginkan. Nah, jika kita ingin menampilkan ID user kurang dari 107, kita dapat menggunakannya seperti ini. Tanda sama dengan kita ubah menjadi kurang dari sama dengan. Maka yang terlihat hanya ID user dari 107 ke atas. Kemudian begitu juga jika kita ingin lebih dari, maka yang terlihatnya saya di sini menginginkan lebih dari 103 ID user, maka yang terlihat dari 104 hingga 109. Selanjutnya, query select tadi, kita juga dapat menggunakannya dengan operator AND dan OR. Nah, operator AND dan OR digunakan untuk memfilter record berdasarkan lebih dari satu kondisi. Operator AND akan menampilkan record jika semua kondisi pada where bernilai benar atau true. Untuk menampilkan kolom tertentu yang telah dibuat, dapat menggunakan sintaks select from nama tabel, where kondisi pertama, and kondisi kedua. Nah, seperti di sini contohnya, saya ingin menampilkan data dengan nama Syarifah dan ID user 110. Jika kondisi nama sama dengan Syarifah benar dan ID user sama dengan 101 benar, maka akan ditampilkan tabel tersebut. Nah, jika salah satu kondisi salah, misalnya di sini name Syarifah Fatimah Zahra, ID user 102, maka ID user 102 tidak cocok atau bernilai salah, maka tidak akan di-print, tidak akan ditampilkan record tersebut, empty set. Nah, kemudian operator OR akan menampilkan record jika salah satu saja kondisi pada where bernilai true. Dapat dilakukan dengan menggunakan sintaks select from nama tabel where kondisi 1 or kondisi 2. Nah, jika salah satu kondisinya saja benar, maka akan ditampilkan record tersebut. Contohnya di sini saya menggunakan kondisi name sama dengan Syarifah or ID user sama dengan 102. Maka kedua record dari sintaks ini akan ditampilkan. Kemudian menggunakan operator between and not between. Between artinya di antara. Operator between ini untuk menangani operasi jangkauan. Dan jika ditambah dengan not, maka jangkauan menjadi kebalikannya. Untuk melakukannya dengan menggunakan sintaks seperti select from where ID user between kondisi yang kita inginkan. Seperti gambar ini, saya menginginkan record dengan ID user antara 104 dan 107. Maka saya menggunakan sintaks select from user where ID user between 104 dan 107. Jika saya menggunakan sintaks not between, contohnya seperti berikut. Select from where ID user not between 104 dan 107. Maka yang terlihat tabel selain antara tabel 104 dan 107. Kemudian ada like dan not like. Nah, operator like atau not like sangat bermanfaat dalam mencari suatu data. Operasi ini digunakan dengan menyebutkan tanda wildcard berupa garis bawah atau %. Tanda garis bawah berarti sebuah karakter apa saja.
Contohnya A underscore U cocok dengan anu, aku, alu, abu, tapi tidak cocok untuk andu, dan sebagainya. Nah, jika tanda persen berarti cocok dengan kata apa saja dan berapapun panjangnya. Jika A persen bermakna yang diawali huruf A, jika persen A bermakna yang diakhiri huruf A. Dan jika persen A persen bermakna A bisa berada di awal, di tengah, atau di akhir dalam suatu kata tersebut. Untuk dapat melakukannya dengan menggunakan sintak select from nama tabel where nama field yang diinginkan, like, kondisi sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, seperti contohnya pada gambar ini, saya menginginkan sesuatu nama yang diawali dengan huruf S, Maka saya menggunakan sintak select from user where name, like, S persen. Diakhiri dengan titik koma. Nah, jika not like, maka kebalikannya. Nah, di sini saya menginginkan nama selain dengan diawali dengan huruf S. Select from user where name not like S persen. Maka yang ditampilkan adalah nama yang tidak diawali dengan huruf S. Yang terakhir, menggunakan operator in dan not in. Operator in dan not in memungkinkan kita menspesifikasikan banyak nilai sekaligus pada statement where. Operator in sebenarnya bentuk ringkas dari kondisi or yang banyak. Atau berkali-kali. Untuk dapat melakukannya dengan menggunakan sintak select from nama tabel where nama field in isi field tersebut yang diinginkan. Contohnya, di sini saya menginginkan tabel yang berisikan password dengan isi Banda Aceh dan 111222. Maka saya harus menggunakan sintak select from user where password in Banda Aceh isi dari field yang diinginkan. Nah, dan 111222. Maka akan ditampilkan record atau isi tabel yang berisikan data tersebut. Nah, jika not in, berarti kebalikannya akan ditampilkan data selain yang kita tuliskan di sintak. Seperti contohnya, select from user where email not in, isi tabel tersebut itu neza@gmail.com. Maka yang ditampilkan adalah data-data yang tidak termasuk neza@gmail.com tersebut. Begitulah cara-cara untuk kita membuat tabel dan menseleksi data pada tabel basis data ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.